Naik kelas, Veda resmi debut di Moto3. Indonesia punya harapan baru. Veda Ega Pratama, umur 16, lulusan Gunung Kidul. Sekarang, resmi starter Moto3 2026 bareng Honda Tim Asia. Ya, pembalap muda yang sebelumnya bikin geger di Red Bull Rookies Cup ini akhirnya dapat panggilan besar. Bukan jadi figuran, tapi jadi jagoan Asia. Veda bukan cuma naik kelas, dia naik ke arena pertarungan paling brutal di level Junior Grand Prix. Satu lintasan dengan calon juara dunia, satu pedok dengan bintang masa depan. Tapi ini bukan keberuntungan, ini hasil dari musim luar biasa. Runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Konsistensi tinggi, gaya balap agresif tapi cerdas. Inilah kombinasi yang bikin dunia melirik. Dan ketika peluang itu datang, Veda jawab tanpa ragu. Dia tahu, panggung ini bukan buat coba-coba. Moto3 bukan panggung belajar. Ini pertarungan. Dan Veda, dia datang bukan buat sekadar tampil. Dia datang buat menang. Bocoran dari pedok. Veda terbang ke Barcelona. Adaptasi dimulai. Langkah cepat langsung diambil. Tanpa menunggu musim resmi dimulai, Veda dipastikan terbang ke Spanyol, markas latihan Honda Tim Asia di Barcelona. Tujuannya jelas, adaptasi total, mulai dari motor, fisik, hingga komunikasi teknis dengan kru. Ini bukan liburan, ini kampel pelatihan super intensif. Di Moto3, semua bergerak cepat, salah baca data, kehilangan milidetik, dan bye-bye podium. Veda akan menjajal motor Honda NSF 250 RW versi Grand Prix. Lebih bertenaga, lebih sensitif, dan lebih menuntut fokus penuh. Belum lagi tekanan cuaca dingin Eropa yang sangat berbeda dari tropis Asia. Tapi justru disinilah nilai Veda diuji. Apakah dia cepat belajar? Apakah dia bisa nyatu dengan ritme Eropa? Honda percaya Veda punya kualitas itu. Tapi di luar kepercayaan, balap cuma kenal satu hal, pembuktian. Dan pembuktian itu dimulai dari Barcelona. Honda Tim Asia all in. Veda diapit kru elit, siap ditempa jadi monster. Honda Tim Asia tak main-main. Demi mendukung debut Veda, mereka siapkan paket lengkap. Kru teknis senior, mentor balap, hingga analisis data dari Jepang langsung dikirim ke Eropa. Tujuannya, satu, jadikan Veda senjata utama dari Asia. Veda bakal didampingi rider muda Jepang, Zen Mitani, dan jadi bagian dari proyek jangka panjang Honda untuk menciptakan juara dunia dari Asia Tenggara. Kombinasi keduanya disebut-sebut sebagai Project Rising Thunder, duet yang bukan hanya muda dan cepat, tapi juga agresif dalam pengembangan. Bos tim, Hiroshi Aoyama, menyebut Veda sebagai investasi yang tak bisa gagal. Mereka rela keluarkan budget besar, fasilitas penuh, bahkan ruang personalisasi di pedok demi kenyamanan maksimal. Tapi di balik semua itu, Honda juga pasang target. Veda harus bersaing di top 10 sebelum pertengahan musim. Beban? Ya, tapi Veda sudah dilatih untuk ini. Sekarang saatnya membuktikan diri di arena. Dari ARS ke dunia, ini bukan cuma karir, ini misi bangsa. Semua pencapaian Veda punya akar, dan akarnya bernama ARS, Astra Honda Racing School. Sejak 2010, sekolah balap ini jadi pabrik pebalap muda Indonesia. Tapi Veda, dia bukan lulusan biasa, dia generasi emas. Sejak usia belasan tahun, Veda sudah dilatih dengan standar internasional. Diajarkan bukan cuma teknik menikung dan late braking, tapi juga disiplin ala Jepang dan komunikasi tim level Grand Prix. Dari Minimoto Nasional, naik ke Asia Talent Cup, lanjut ke Red Bull Rookies Cup, dan sekarang Moto3. AHRS sudah mencetak lebih dari 150 pebalap, tapi hanya satu yang menembus GP sebelum usia 18, Veda Ega Pratama. Ini bukan sekadar prestasi individu, ini sejarah nasional. Sebuah bukti bahwa pembinaan jangka panjang, disiplin keras, dan konsistensi bisa membawa merah putih masuk ke level dunia. Dan itu semua dimulai dari satu nama, Veda. Red Bull Rookies Cup, tiket emas yang ubah segalanya. Tahun lalu dunia balap kaget. Di tengah dominasi rider Eropa, muncullah Veda, pembalap Asia Tenggara yang tidak cuma cepat, tapi stabil dan penuh strategi. Musim 2025 di Red Bull Rookies Cup jadi panggung pembuktian.
Veda naik podium berkali-kali, dan meski kalah tipis dari Brian Uriarte di klasemen akhir, sorotan tetap ke arah Veda. Kenapa? Karena dia masih 16 tahun. Belum cukup umur untuk Moto3, tapi performanya bikin aturan pun dilonggarkan. FIM akhirnya beri wildcard regulasi. Veda sah tampil di kelas dunia meski di bawah usia minimal. Ini momen langka. Dan bukan cuma soal usia. Veda tunjukkan bahwa dia bukan produk instan. Gaya balapnya presisi, overtaking-nya tajam. Dan yang paling penting, dia tahan tekanan. Saat rider lain panik di sirkuit basah, Veda justru naik posisi. Dan itulah yang bikin dia layak masuk Moto3 lebih cepat dari rencana. Musim Moto3 2026, arena penuh monster, siapkah Veda bertahan? Moto3 2026 bukan sekedar ajang balap, ini ladang pembantaian talenta muda. Setiap rider haus pembuktian, setiap tikungan bisa jadi akhir karir. Veda akan berhadapan dengan nama-nama yang sudah malang melintang di Eropa seperti Brian Uriarte, Angel Piqueras, bahkan rookies berbahaya seperti David Almanza dan Harrison Voigt. Ini bukan balapan 1 lawan 1, ini pertarungan 25 rider yang bisa overtake dalam hitungan detik. Trek-treknya pun sadis, Portimao, Assen, Sachsenring. Semua punya tantangan tersendiri. Di tengah itu, Veda harus bertahan, belajar cepat, dan mulai menyerang. Bahkan satu kesalahan di lap awal bisa bikin jatuh ke posisi 20. Tapi yang bikin banyak pengamat penasaran, mampukah Veda bukan cuma bertahan, tapi ikut berebut podium? Dan jangan salah, sekali Veda mencicipi podium, mentalnya bisa melonjak 2 kali lipat. Disinilah musim pertama bukan hanya tentang hasil akhir, tapi soal seberapa cepat ia adaptasi di arena paling gila dunia balap junior. Peta kekuatan Moto3 2026, Veda versus rookie-rookie ganas Eropa. Kalau Anda pikir Veda cuma bersaing dengan rider senior, salah besar. Justru tantangan terberat datang dari para rookie sesama debutan. Brian Uriarte, juara Rookies Cup yang juga dipromosikan ke Moto3. Joel Esteban dari CFM Moto. Diogo Moreira yang masih haus gelar. Mereka semua datang dengan misi yang sama, jadi Rookie of the Year. Tapi, Veda punya nilai unik. Dia satu-satunya rookie dari Asia Tenggara, membawa ekspektasi seluruh fans Indonesia. Dan inilah yang membuat tekanan semakin tinggi. Tiap race, dia harus jaga pace, jaga ban, tapi juga jaga kepala tetap dingin. Kalau kehilangan fokus sedikit, rookie Eropa akan menyalip tanpa ampun. Tapi jika bisa mengimbangi mereka dalam 5 seri awal, Veda bisa jadi kejutan musim ini. Bahkan media Spanyol menyebut, Veda is the wild card Asia never told us about. Dengan gaya balap late breakingnya yang berani dan cengkraman di lintasan basah yang solid, jangan kaget kalau Veda justru jadi mimpi buruk para rookie Eropa di pertengahan musim. Target realistis, Honda ingin Veda finish di top 10 sebelum paruh musim. Jangan salah sangka, meski statusnya rookie, Veda nggak datang ke Moto3 buat cari pengalaman doang. Honda Tim Asia pasang target jelas. Veda harus bisa tembus 10 besar paling lambat di seri ke-6. Artinya, di antara puluhan rider dengan pengalaman Eropa, Veda dituntut bersaing langsung dalam waktu singkat. Kenapa seketat itu? Karena Honda percaya, Veda bukan hanya cepat, tapi matang. Mereka melihat data, dari kecepatan masuk tikungan, cara buka gas, hingga kemampuan jaga racing line di sirkuit teknikal. Semuanya menunjukkan Veda punya potensi top tier. Tapi tantangan sebenarnya ada di luar motor, adaptasi mental. Setiap pekan, Veda akan menghadapi tekanan media, perbandingan dengan rider senior, dan ekspektasi dari 270 juta fans Indonesia. Dan hanya pembalap dengan mental sekuat baja yang bisa bertahan. Honda tahu itu, dan sekarang mereka bertaruh besar. Pertanyaannya, apakah Veda bisa menjawab dengan hasil konkret atau justru tenggelam di tengah badai Moto3? Fisik, mental, dan data, 3 senjata rahasia Veda di musim perdana. Veda Ega Pratama bukan pembalap yang hanya mengandalkan insting. Di balik helmnya, ada 3 kekuatan utama, fisik tangguh, mental baja, dan kemampuan membaca data yang luar biasa. Latihannya tidak main-main.
Veda menjalani training berstandar militer di AHRS dan Honda Asia selama pramusim, termasuk tes VO2 Max, simulasi balap 30 lap nonstop, hingga analisis telemetri seperti pembalap MotoGP. Ia tahu bahwa di Moto3, kecepatan saja tidak cukup. Harus tahu kapan menekan, kapan menghemat ban, dan bagaimana membaca rider lain dari data sektor demi sektor. Pelatih mentalnya pun bukan orang sembarangan, mantan konsultan dari program Moto2. Setiap akhir race, Veda duduk di pedok bukan hanya untuk evaluasi, tapi mempelajari strategi rider lain. Dengan kebiasaan analitis ini, Honda berharap Veda bukan hanya berkembang dari race ke race, tapi mengejutkan dunia di paruh kedua musim. Indonesia punya wakil di Moto3. Apakah ini awal revolusi balap tanah air? Kita sedang menyaksikan tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, Indonesia punya pebalap penuh waktu di Moto3. Bukan wildcard, bukan pengganti, tapi starter tetap 1 musim penuh. Ini lebih dari sekedar pencapaian individu. Ini adalah simbol dari puluhan tahun perjuangan, dari AHRS, dari ribuan fans, dan dari mimpi panjang motorsport Indonesia. Jika Veda sukses, bukan hanya dirinya yang naik level, tapi juga seluruh ekosistem balap tanah air. Sponsor bisa berdatangan, talenta muda bisa bermimpi lebih tinggi, dan dunia akan mulai melirik Indonesia sebagai pabrik potensi. Tapi, semuanya bergantung pada satu hal, performa Veda di tahun ini. Jika ia bisa rebut podium, atau bahkan sekedar konsisten di top 10, efeknya bisa merambat kemana-mana. Sekarang, spotlight sudah menyala, kamera dunia sudah menyorot, dan nama Veda Ega Pratama sedang ditulis dalam buku sejarah.